Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini anak-anak, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, setelah kita tadi pagi berdoa, kita akan melanjutkan materi tematik tema 3A, subtema 4, pembelajaran 3. Kali ini bersama dengan Ustadz Kayan, kita akan bahas apa sih pembelajaran 3 yang ada di subtema 4. Anak-anakku kelas 3 MIA Taqwa Bondowoso, sudah siap belajar anak-anak? Ayo kita lanjutkan materinya. Di pembelajaran 3 ini anak-anak, kita akan membahas 3 mapel, 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, SBDP, dan juga matematika. Sudah siap belajar? Kita lanjut ya. Nah, mapel yang pertama adalah bahasa Indonesia. Di buku kalian di pembelajaran 3 sudah ada. Di sini Ustadz jelaskan lebih rinci lagi. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Di pembelajaran 1 kemarin, anak-anak sudah belajar bersama Ustazah Linda tentang tumbuhan. Tumbuhan itu berkembang biak, ada yang secara alami, ada yang dengan buatan. Alami itu artinya tumbuhan itu berkembang biak dengan dirinya sendiri. Kalau buatan itu artinya memerlukan bantuan manusia. Sudah anak-anak belajar kemarin. Di sini tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sama seperti tubuh kita memiliki mata, telinga, hidung, sama dengan tumbuhan juga memiliki tubuh, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tubuh yang ada di tumbuhan ini anak-anak, bunga adalah bagian yang paling cantik dan paling indah. Pasti banyak di antara kita yang merawat tanaman yang berbunga. Kenapa? Karena bunganya sangat indah dan cantik untuk dipandang. Sehingga keindahan bunga dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Di Indonesia ada beberapa jenis bunga yang dijadikan sebagai bunga atau puspa nasional. Puspa ini artinya sama seperti bunga. Jadi ada beberapa bunga yang dijadikan sebagai bunga bangsa, dijadikan bunga atau puspa nasional di Indonesia. Ada 3 di buku kalian. Kita bahas yang pertama adalah apa anak-anak? Ya, puspa bangsa. Puspa bangsa ini gambarnya. Ini gambar bunga apa ini? Puspa bangsa adalah yaitu bunga melati, dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Ini bunga melati namanya. Bunga melati bentuknya kecil, warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan. Budi yang sederhana, aromanya yang harum memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Sehingga bunga melati ini dijadikan sebagai puspa bangsa. Ingat, puspa bangsa Indonesia adalah bunga bangsa itu, puspa bangsa, yaitu adalah bunga melati yang dijadikan sebagai puspa bangsa Indonesia. Kita lanjut dengan yang puspa yang kedua, yaitu adalah puspa pesona. Kira-kira bunga apa ya puspa pesona itu? Ini dia gambarnya, sangat indah, yaitu adalah anggrek bulan. Puspa pesona itu adalah anggrek
bulan. Anggrek bulan ini dinobatkan sebagai puspa pesona. Kalau bunga melati tadi sebagai puspa bangsa, anggrek bulan ini sebagai puspa pesona. Bunga yang satu ini punya daun lebar dengan tangkai yang panjang berwarna kehitaman. Bunganya berwarna putih dan berukuran cukup besar. Bunga ini memang tidak wangi, tetapi banyak orang yang memeliharanya karena indah dipandang. Karena indahnya itulah bunga ini tenar di seluruh Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga bunga anggrek bulan ini anak-anak dikenal sebagai puspa pesona. Kita masuk yang terakhir. Karena alasan itu, anggrek bulan pun dijadikan sebagai puspa nasional Indonesia dengan julukan puspa pesona. Yang terakhir adalah puspa langka. Kenapa kok bisa langka? Ini dia. Rafflesia arnoldii termasuk tumbuhan parasit sejati. Ia tidak punya akar, tidak punya batang, dan tidak punya daun. Agar bisa hidup, ia akan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Artinya, tumbuhan ini adalah tumbuhan parasit yang makanannya mengambil dari tumbuhan-tumbuhan lain. Ini langka, anak-anak. Bunga berukuran besar ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar. Karena mengeluarkan bau busuk, orang-orang menyebutnya bunga bangkai. Padahal, Rafflesia arnoldii berbeda dengan bunga bangkai. Meski aneh, bunga ini dijadikan salah satu bunga nasional Indonesia dengan julukannya yaitu adalah puspa langka. Jadi anak-anak, ada tiga bunga yang dijadikan puspa nasional, yang dijadikan bunga nasional. Yang pertama tadi adalah yaitu puspa bangsa adalah bunga melati, puspa pesona itu adalah anggrek bulan, dan yang terakhir adalah puspa langka yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Kita lanjut. Ini catatan penting, di buku kalian juga ada penyerbukan. Di buku kalian juga ada pertemuan antara putik dan serbuk sari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Bunga, kalau kita perhatikan banyak yang serangga yang datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, serangga itu akan terbang ke bunga yang lain, yang sejenis. Serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Proses inilah yang merupakan awal perkembangbiakan tumbuhan. Jadi penyerbukan ini adalah juga termasuk perkembangan biakan pada tumbuhan, yaitu pertemuan antara putik dan serbuk sari. Itu materi bahasa Indonesia kita kali ini anak-anak, yaitu tentang puspa nasional. Ada 3, puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Kita lanjut materi selanjutnya SBDP. Di pembelajaran 1 sudah jelas anak-anak dijelaskan tentang SBDP-nya, yaitu mengenai tentang dekoratif, yaitu mozaik. Ustadz ulas lagi, mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu. Jadi terbuat dari keping-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kelas 2 kemarin anak-anak sudah belajar mozaik ya. Ini sama pengertiannya. Nih, kelas 2 kemarin kalian sudah belajar tentang mozaik dengan bahan biji. Ada kacang hijau, jagung, beras hitam, beras putih ya. Jadi ini adalah mozaik dengan cara ditempel dengan menggunakan lem. Ini mozaik biji. Dan ini adalah mozaik yang terbuat dari potongan-potongan kertas. Dan yang terakhir ini apa anak-anak? Ini juga mozaik seperti pembelajaran 1, yaitu menggunakan daun. Sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Ini mozaik terbuat dari biji, ini mozaik terbuat dari kertas, dan ini mozaik terbuat dari daun. Itulah materi SBDP yang kemarin subtema 1, pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1, yang ini pembelajaran 3 sama-sama mozaik. Kita lanjut, inilah materi kita selanjutnya. Apa anak-anak?
matematika. Di pembelajaran 1 kemarin sudah dibahas tentang matematika, subtema 4 itu mengenai pembagian. Kalau subtema 1 kemarin kita belajar tentang penjumlahan, subtema 2 kita belajar tentang pengurangan, subtema 3 kita belajar tentang perkalian, sedangkan subtema 4 kita akan membahas tentang pembagian. Perlu Ustadz garis bawahi, anak-anak, untuk lancar pembagian, anak-anak harus menguasai yang namanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi materi yang kemarin harus dikuasai betul-betul agar pembagian ini tidak mengalami kesulitan. Ada beberapa pengertian. Pembagian ada yang mengatakan adalah pengurangan yang berulang. Maksudnya apa? Nanti Ustaz jelaskan. Ada juga yang mengatakan pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ada yang mengatakan, kemarin subtema 1, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Sedangkan pembagian ada yang mengatakan juga adalah kebalikan dari perkalian. Coba langsung kita contohnya. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nih, Ustadz punya contoh. Ini sudah dibahas kemarin. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Ketika diubah ke dalam bentuk pengurangan, maka caranya anak-anak, ini 20 dibagi 2 berarti 20 dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Coba ini lihat di samping, ini 20 dibagi 2 berarti dikurangi 2 jadi 18, dikurangi 2 lagi 16, dikurangi 2 lagi 14, dikurangi 2 lagi 12, dikurangi 2 lagi 10, dikurangi 2 lagi 8, dikurangi 2 lagi 6, dikurangi 2 lagi jadi 4, dikurangi 2 lagi 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Jadi hasil terakhir harus 0. Kalau sudah 0 anak-anak, tidak boleh ditambah dikurangi 2 lagi. Tidak bisa. Jadi 0 dikurangi 2 sudah tidak bisa. Jadi hasil akhir harus 0. Nah, 10 dapat dari mana? Kita tinggal hitung 2-nya ada berapa. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2, ada 10 angka 2 di sini. Berarti 20 dikurangi 2, dikurangi 2 sampai hasilnya 0, 2-nya ternyata ada 10. Berarti 20 dibagi 2 hasilnya 10. Contoh lagi. Nih Ustadz punya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kenapa kok bisa hasilnya 5? Kita ubah dalam bentuk pengurangan. Berarti 15-nya ditulis lagi, 15 dibagi 3 berarti dikurangi 3 anak-anak sampai hasilnya 0. Kalau sudah 0 tidak boleh dikurangi lagi. Coba kita lihat 15 dikurangi 3 berapa? 12. 12 dikurangi 3 lagi 9, pinter. 9 dikurangi 3 lagi berapa anak-anak? 9 dikurangi 3 lagi 6, dikurangi 3 lagi 3, dikurangi 3 lagi terakhir 0. Berarti ada berapa angka 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemarin subtema 3 kalian belajar perkalian diubah dalam bentuk penjumlahan. Sedangkan ini pembagian diubah dalam bentuk pengurangan. Caranya Ustadz sampaikan tadi, angka 15-nya kalian tulis terlebih dahulu, dibagi 3 berarti dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Kemudian kalian hitung ada berapa angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5 Ustadz. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lanjut, ini sama. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya ya. Nah, di sini Ustadz balik. 24 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6 sama dengan
0. Coba kita praktekkan. 24 dikurangi 6 berapa anak-anak? 18. Betul. 18 dikurangi 6 lagi berapa? 12. Betul. 12 dikurangi 6 lagi berapa anak-anak? 6. Betul. Terakhir 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sudah, tidak boleh dikurangi lagi karena hasilnya 0. Ketika dirubah dalam bentuk pembagian, maka 24 tadi dikurangi berapa? 6. Berarti dibagi 6. 6-nya ada berapa di sini? Ada 4. Berarti sama dengan 4. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Paham anak-anak? Coba nih terakhir contoh dari Ustadz pengurangannya. 18 dikurangi 2 dikurangi 2. Ini ketika dikurangi terus anak-anak hasilnya 0. Silakan anak hitung. 18 dikurangi 2 16. Kurangi 2 lagi 14. Kurangi 2 lagi 12. Dikurangi 2 lagi 12 10. 10 kurangi 2 lagi anak. 10 kurangi 2 lagi 8. Dikurangi 2 lagi 6. Dikurangi 2 lagi 4. 4 kurangi 2 2. 2 dikurangi 2 0. Tinggal ubah ke dalam bentuk pembagian. 18-nya ditulis 18 dibagi 2 karena di sini dikurangi 2. Hasilnya kok bisa 9? Kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9. Paham anak-anak? Ini pembagian adalah pengurangan yang berulang. Ini yang Ustadz maksud, pengurangannya berulang-ulang. Silakan anak-anak putar lagi videonya Ustadz untuk menambah pemahamannya ya. Contoh berikutnya, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Maksudnya apa? Langsung ke contoh. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ini yang tadi. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka ketika Ustadz balik dari belakang, 10 dikali 2 sama dengan 20. Kebalikannya anak-anak. 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sama dengan yang ini. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Coba 5 dikali 3 pasti hasilnya 15. Sama dengan ini juga anak-anak. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kalau 4 dikalikan 6 maka hasilnya 24. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kalau 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Sehingga pembagian dikatakan sebagai kebalikan dari perkalian. Makanya anak-anak untuk menambah kelancaran dalam proses pembagian, anak-anak harus menguasai yang namanya perkalian. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang pembagian dalam bentuk puluhan anak-anak, yaitu dengan cara porogapit. Seperti yang ada di buku kalian. Contoh soal langsung. 45 dibagi 3. Maka langkah pertama seperti di buku kalian adalah disusun ke samping anak-anak. Nah, seperti ini. 45 dibagi 3 artinya 45-nya di dalam rumah. Ini anggaplah rumah. Di dalam rumahnya. Sedangkan yang membagi angka 3-nya di luar rumah. 45-nya ada di dalam ini. Ini namanya tanda bagi porogapit. Di dalam rumah, sedangkan pembaginya kan dibagi 3. 3-nya tidak taruh di luar. Jangan dibalik. Nanti 3-nya di dalam rumah, 45 di luar. Tidak bisa. Jadi artinya ini anak-anak 45 dibagi 3. Caranya yang pertama adalah ubah dalam bentuk seperti ini anak-anak. Nah, langkah yang pertama anak-anak dalam pembagian seperti ini kan puluhan. Maka yang kita lihat adalah puluhannya terlebih dahulu. Dari depan, bukan dari belakang. Kalau pengurangan, penjumlahan, perkalian, kalian mengerjakan dari belakang, dari satuan. Tapi untuk pembagian porogapit, kita lihat dari depan, dari puluhannya terlebih dahulu. Ini angka 4. Nah, caranya 3. 4 dibagi
3. Berapa? Tidak bisa. Maka carilah yang mendekati angka 4. Artinya apa? 3 dikali berapa? Hasilnya mendekati 4. Coba kita urut dari 1. 3 dikali 1 berapa anak-anak? 3. Betul. 3 kali 2. 6. Nah, 6 tidak boleh dipakai karena melebihi angka 4. Hasilnya, perkaliannya tidak boleh melebihi angka puluhannya anak-anak. Ini kan 4 berarti tidak boleh di 4. Maka yang kita pakai adalah angka 1. 1 dikali 3, ini 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kalau seandainya anak-anak pakai 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 tidak bisa, nanti dikurangi 6. Kalau anak-anak pakai 2 dikali 3 sama dengan 6 di sini hasilnya nanti. Jadi Ustadz ulangi lagi, puluhannya anak-anak, ini angka 4. Anak-anak cari perkalian yang mendekati angka 4. 3 kali 1, 3. Sudah mendekati angka 4. 3 kali 2, 6. 6 melebihi angka 4. Maka tidak boleh pakai angka 2. Maka harus pakai angka 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Ya, ini dari 4 ke 3 dibagi hasilnya ke sini. 1 dikalikan 3 hasilnya taruh di bawahnya. Maka tinggal kurangi, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sampai sini paham anak-anak? Ustadz ulangi lagi ya. Yang dilihat pertama kali adalah puluhan dari depan anak-anak, bukan dari belakang. 4 dibagi 3. Tidak bisa Ustadz, 4 dibagi 3 tidak bisa. Maka cari yang mendekati. Kita urut dari perkalian 1. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Kalau kalian pakai 2 di sini, 2 kali 3 sama dengan 6, maka 4 tidak bisa dikurangi 6. Maka pakai angka 1 yang mendekati angka 4. Intinya perkalian ini tidak boleh melebihi angka puluhannya. 1. Maka setelah ini 4 dikurangi 3 sama dengan 1, maka 5 yang ini turun anak-anak. Turun ke bawah. Nah, 5 yang di atas turun ke bawah jadi 15. Tetap sama caranya, 15. Langsung 15. 15 dibagi 3 berapa hasilnya anak-anak? Yo, 3 kali berapa hasilnya 15, atau 15 dibagi 3 langsung. Coba Ustaz urut dari 1. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan berapa anak-anak? 5. Nah, 5 anak-anak kalikan 3 hasilnya 15. Ini kan tadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 3 taruh di bawahnya hasilnya 15. Maka ketika dikurangi 0. Sama seperti tadi, hasil akhir harus angka 0 anak-anak. Tidak boleh kalau ada 1, 3 berarti ada 2 kemungkinan, soalnya yang salah atau anak-anak keliru dalam mengerjakan. Pasti hasil akhir 0. Jadi 45 dibagi 3, hasilnya yang dipakai yang atas anak-anak, yang di atas rumah. Inilah hasil pembagiannya sama dengan 15. Coba soal lagi. Sekarang dalam bentuk pembagian dalam bentuk ratusan. Nah, sekarang sudah ratusan. Sama persis caranya. Ustadz punya contoh soal. 135 dibagi 9. Caranya tadi disusun ke samping. 9-nya di luar rumah. Yang 135 itu ada di dalam rumah. Maka caranya dari angka ratusannya anak-anak, dari depan dilihat. 1, ini angka ratusan. Berarti 1 dibagi 9. Oh, tidak bisa Ustadz, 9 kali 1 aja 9, melebihi angka 1. Maka langsung 2 angka yang digunakan. Kalau tidak bisa 1 angka, ratusannya tidak bisa. 9 kali 1 kan 9. 1 dikurangi 9 tidak bisa anak-anak. Maka harus pakai 2 angka langsung. Puluhan dan ratusan. 13. Nah, 13 dibagi 9 berapa anak-anak? Tidak bisa Ustadz. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 18 sudah melebihi angka 13.
maka kita pakai angka 1. 1 kali 9 sama dengan 9. Kalau pakai 2 anak-anak, 2 kali 9 hasilnya 16. Tidak bisa 13 dikurangi 18. Artinya, intinya dalam menentukan atas ini, perkalian pembagiannya tidak boleh melebihi angka ratusan dan puluhan yang ada di sini. Langsung kita kurangi. 13 langsung dikurangi 9 berapa? 4. Nah, setelah itu apa anak-anak? Masih ingat caranya yang tadi? Ya, betul. 5-nya diturunkan. 45 hasilnya. Langsung 45 dibagi 9. Berapa 45 dibagi 9? 45 dibagi 9? Ayo, anak-anak. Ini harus hafal perkalian. Jadi, 45 dibagi 9 hasilnya taruh sini nanti. Berapa? 5. 5 itu dikali 9 hasilnya 45. Ketika dikurangi hasilnya adalah 0. Ini 45 dibagi 9 hasilnya 5. Lah 5 turunkan kali 9 sama dengan 45, taruh di bawahnya 45 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 135 dibagi 9 hasilnya. Yang atas ini yang dipakai anak-anak 15. Kalau kurang paham, Ustadz tambahin lagi contohnya ini. Nah, 400 dibagi 4. Yang Ustadz sampaikan tadi, 400-nya di dalam rumah, 4-nya di luar rumah. Sama kayak tadi, lihat angka paling depan, ratusannya 4. 4 kali berapa? Hasilnya 4 anak-anak. Pinter, kali 1 Ustadz. 1 kali 4 kali sama dengan 4. Jangan pakai 2. Kalau 2 dikali 4 hasilnya 8. Tidak bisa 4 dikurangi 8. Tidak boleh melebihi angka yang ada di depan. Ini tidak boleh melebihi angka yang ada di sini ratusannya. Berapa 4 kurangi 4 sama dengan 0. Loh, kok sudah 0 Ustadz? Padahal di sini 0-nya sudah masih sisa 2. Maka anak-anak ketika sudah pengurangan sudah selesai hasilnya 0, masih sisa ada 0 di sini. Maka langsung 0-nya langsung naik ke atas. Entah itu sisa 1, sisa 2, kalau sudah di sini 0, masih ada sisa 0, langsung dinaikkan ke atas. Berarti 400 dibagi 4 sama dengan 100. Nah, di buku soal berikutnya anak-anak, ayo berlatih halaman 143 sampai 144. Ini ada soal seperti ini anak-anak. Sebuah toko bunga menjual 336 bunga sedap malam. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam 6 pot sama banyak. Artinya bunganya itu 336 dimasukkan ke dalam 6 pot yang sama banyaknya. Berapa isi bunga dalam setiap pot? Maka ini menggunakan cara pembagian Porogapit. 336 dibagi 6. Maka caranya dengan cara Porogapit seperti yang tadi anak-anak, disusun ke samping. 336 di dalam rumah, 6-nya yang membagi ini ditaruh di luar. Maka caranya tadi gimana anak-anak? Kita lihat angka paling depan ratusannya. Angka 3. 3 bisa enggak dibagi 6? 3 bisa dibagi 6? Tidak bisa Ustadz. 6 dikali 1 saja sudah 6. Maka langsung 2 angka 33. Maka 6 kali berapa? Atau 33 dibagi 6. 6 kali berapa? Hasilnya mendekati 33. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. 6 kali 3 18. 6 kali 4 24. 6 kali 5 30. Kalau 6 kali 6 36. Maka 36 sudah melebihi angka 33. Maka kita pakai yang angka 5. 5 kali 6 sama dengan 30. Jangan pakai angka 6 anak-anak. Kalau 6 di sini berarti 6 kali 6 sama dengan 36. 36 sudah melebihi angka 33. Maka tidak boleh pakai yang angka di bawahnya, berarti 5. 5 kali 6 sama dengan 30. Tinggal anak-anak kurangi.
33 dikurangi 30 sama dengan 3. Langkah berikutnya anak-anak masih ingat gimana? Ya, betul. Angka 6-nya diturunkan. Ya, angka 6-nya diturunkan. 36 sudah anak-anak. 36 dibagi 6, tadi berapa katanya Ustaz? 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ketika dikurangi, pasti hasilnya 0. Ketika di sini 0 anak-anak, berarti pekerjaan anak-anak itu betul. Maka hasilnya adalah 56. Inilah hasilnya anak-anak. Yang di atas rumah, inilah hasil dari pembagiannya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, tugas tematik di rumah anak-anak yaitu adalah melanjutkan ayo berlatih halaman 143 sampai halaman 144, nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 1 sudah Ustaz kerjakan tadi, tinggal anak-anak melanjutkan nomor 2 sampai nomor 6, kerjakan di buku paket. Di situ sudah ada kolom yang disediakan. Caranya persis dengan yang Ustaz ajarkan yang tadi, dengan cara Progapit. Silakan nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat anak-anakku, jangan patah semangat untuk belajar. Pasti dalam kesulitan, pasti setelahnya ada kemudahan. Tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Matematika itu anak-anak, kalau anak-anak sudah bilang tidak bisa, ya tidak bisa beneran. Maka harus beranggapan matematika itu mudah, sehingga anak-anak bisa semangat untuk belajar. Maka cukup sekian dari Ustadz anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.